Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bersama-sama melaksanakan niat-niat baik kita di pagi hari ini. Niat-niat baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita juga sedang akan menunaikan niat baik kita untuk menambah ilmu, menambah bekal, dan ini juga bagian daripada tuntutan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji dari kitab Fiqhus Sunnah yang insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun salat. Rukun salat pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Rukun yang keenam yaitu bangkit dari rukuk dan i'tidal. Selanjutnya adalah rukun yang ketujuh. Sekedar mengingatkan, yang dinamakan dengan rukun di dalam sholat adalah perkara yang jika tidak terpenuhi maka sholatnya batal, atau paling tidak rakaat yang di situ tidak ada rukunnya batal, harus diulangi, minimal di rakaat itu diulangi. Ini kalau rukun yang kita tinggalkan. Maka pembahasan tentang rukun ini perkara yang penting, karena dia adalah sesuatu yang harus terpenuhi, tidak bisa tidak, dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diulang. Maka perlu kita sama-sama untuk benar-benar menguasai dan memahami apa rukun-rukun Islam. Rukun yang ketujuh adalah as-sujudu, sujud. Jadi sujud termasuk rukun. Kalau sholat nggak ada sujudnya nggak sah, harus ada sujudnya. Dan sujud juga harus dilakukan dengan tumakninah. Tumakninah sebagaimana menjalankan rukun-rukun yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan ini adalah penjelasan Nabi SAW dalam sabdanya kepada orang yang sholatnya kacau, sholatnya tidak tumakninah. Rasulullah mengatakan masjud, kemudian sujudlah. Berarti Rasulullah mewajibkan sujud bagi orang yang sholat. Harus ada sujud dalam sholat. Ketika orang salah dalam sholatnya, Rasulullah ngajarin untuk mengulangi sholatnya lagi. Tidak lupa Rasulullah mengingatkan masjud, kemudian sujudlah. Berarti sujud itu wajib atau rukun. Hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tumaknina dalam sujud. Jadi sujud pun harus tumaknina. Jadi rukun sholat itu sujud, dan sujudnya juga harus tumaknina, karena tumaknina itu juga rukun. Tumaknina itu rukun yang harus ada pada setiap gerakan sholat. Semua gerakan sholat harus ada tumakninanya. Tumaknina itu berdiam sebentar atau sejenak, kurang lebih cukup kita membaca subhanallah. Jadi kita sujud nggak boleh, meskipun doa sujud itu sunnah, ya, boleh ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi masalah diam sejenaknya harus ada. Kalau nggak doa sujud nggak apa-apa, tapi yang penting diam sejenak sujud tumaknina, yaitu kira-kira durasinya cukup untuk membaca kata subhanallah. Sujud subhanallah kurang lebih durasinya diperkirakan, baru boleh bangkit lagi. Tapi kalau cuma sujud nempel langsung balik, ini tidak tumakninah, tidak sah. Maka tumakninah itu gandengannya, gandengan sujud. Dan gandengan semua gerakan sholat, gandengannya rukuk, gandengannya i'tidal, gandengannya duduk di antara dua sujud. Jadi semua harus tumakninah, nggak boleh cepat, nggak boleh ekspres nempel langsung balik lagi, itu nggak boleh.
maka sujud adalah rukun. Nah, apa anggota-anggota sujud? Nah, kita bahas tentang rincian sujudnya. Kalau sujud secara umum rukun. Nah, sekarang apa anggota-anggota sujud yang harus ada saat kita sujud? Anggota-anggota sujud adalah al-wajhu, wajah, wal kaffani. Wajah itu maksudnya jidat sama hidung. Nah, ada yang mengatakan jidat saja, hidung nggak kena, nggak apa-apa sebagian ulama. Tapi kita ingin lebih hati-hati, ikuti pendapat. Jadi wajah itu masuk di dalamnya jidat sama hidung, itu nempel di tempat sujud kita, nempel hidung jidat sama hidung. Jadi bukan jidat aja atau bukan hidung saja, tapi dua-duanya. Nah, itu saya kira pendapat yang lebih kuat. Jadi wajah satu, wal kafan, dua telapak tangan berarti tiga. Wajah satu, dua telapak tangan berarti tiga. Warubatan, dan dua lutut berarti berapa, Pak? Berapa? 5, kan dua lutut. 5. Wal qadaman, dan dua kaki. Berapa berarti? 7 itu anggota sujud. Anggota sujud yang harus ada. Dalilnya adalah hadis Abbas bin Abdul Muttalib bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza sajadal 'abdu sajada ma'ahu sab'atu a'dha." Jika seorang hamba itu sujud, maka adalah dia sujud bersama 7 anggota, yaitu wajhuhu, wajahnya, wa kaffani, wa kaffahu, dua telapak tangan, 3, wa rubbatahu, dua lutut, 5, ya, wa qadamahu, dan dua kaki berarti 7. 7 itu anggota sujud yang harus ada. Rawahul jamaah, diriwayatkan oleh imam-imam hadis ila Bukhari kecuali Bukhari. Hadis ini sahih. Nah, ini anggota sujud yang harus ada, dan harus kita perhatikan. Jadi nggak boleh orang sujud lututnya diangkat saat sujud misalkan, nggak boleh, nggak sah. Cuma jidat sama hidungnya saja nungging begini, tapi lututnya nggak nempel di tempat sujud, nggak boleh. Nah, harus semuanya 7 ini nempel di tempat sujud. Wa 'an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha. Nabi memerintahkan untuk sujud pada 7 anggota tadi itu, yaitu wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Wala yakuffu sya'ran wala thawban, dan tidak mengikat rambut, menahan rambut, atau melipat baju. Jadi ketika sholat, sebagian orang kadang-kadang nahan rambutnya begini, nggak usah, biar rambutnya turun ikut sujud. Itu dilarang oleh Rasulullah, nahan rambut itu pakai tangan, nggak boleh. Atau pas sholat begini, ketika sholat sambil begini, karena apa? Bau bajunya itu panjang, misalkan langsung dilipat-lipat gini. Nah, itu nggak boleh juga. Udah biarin aja turun ikut sujud. Itu yang dimaksud dengan wala yakufu sya'ran, tidak boleh menahan rambut dan tidak boleh melipat baju. Sebagian ulama melarangnya saat sholat. Saat sholat melakukan itu. Sebagian ulama melarangnya saat mau sholat. Nah, ada perbedaan dalam memahami hadis ini. Saat mau sholat maksudnya apa? Sebelum sholat udah siap-siap begini, dilipat-lipat bajunya, begini, lengan bajunya sebelum sholat, lalu sholat. Nah, ini nggak boleh, meskipun sebelum sholat menurut sebagian ulama. Juga sebelum sholat udah diikat dulu, dikaret misalkan rambutnya, kemudian sujud, biarin turun. Nah, sebagian ulama ada yang memperluas larangan itu ketika dia melakukan mengikat rambut, menahan rambut untuk sholat atau mau sholat, atau melipat-lipat baju karena mau sholat, itu juga nggak boleh. Maka lebih hati-hati, jangan melakukan itu baik di dalam sholat atau ketika mau niat sholat, meskipun belum sholat. Itu lebih hati-hati. Jadi biarin rambut
atau baju kita yang kepanjangan ikut sujud bersama. Apa 7 anggota itu disebutkan lagi dalam hadis ini, al-jabhatu, jidat. Disebutkan dalam hadis ini cuma jidat saja, hidung enggak. Kalau dalam hadis sebelumnya kan wajah umum, masuk di dalamnya jidat dan hidung. Makanya ada sebagian ulama berpendapat yang wajib untuk ditempelkan itu jidat saja, hidung enggak apa-apa, enggak nempel. Sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat dua-duanya harus, karena ada hadis yang umum yaitu wajah. Wajah kita ketika nempel itu, ketika nempel tempat sujud rata, itu yang nempel itu pasti jidat sama hidung. Mulut enggak. Mulut enggak bisa nempel itu. Karena apa? Karena tertahan oleh hidung kita. Maka yang harus adalah jidat sama hidung. Wa fil hadits, dan dalam lafal hadis lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Alal jabha, atas jidat. Ketika Nabi dalam hadis ini, ketika Nabi bilang jidat, itu sambil menunjuk hidung. Itu menunjukkan bahwa jidat, hidung masuk di dalamnya, di dalam jidat, ikut di dalam jidat. Jadi bukan hanya jidat saja, tapi hidung juga. Nah, ini menguatkan pendapat bahwa hidung itu termasuk yang wajib untuk ditempelkan saat sujud. Wal yadaini, dan 2 tangan, wa rukbataini wa atraf al-qadamain, dan 2 lutut dan ujung-ujung kaki. Ujung-ujung kaki itu jari kaki ketika kita sujud itu kan nempel di tempat sujud. Bukan tumit-tumit, kalau tumit kan kita angkat. Dalam riwayat lain, umirtu an asjuda ala sab'in wa la aqfitu sya'ra wa la thiyaba. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan tadi, dan tidak boleh aku melipat atau menahan rambut, wa la thiyab, tidak pula menahan baju. Al-jabha, jidat, wal anfu, hidung. Ini hidung disendirikan lagi. Ini menguatkan pendapat bahwa hidung juga harus nempel di tempat sujud. Wal yadaini, dan 2 tangan, yang maksudnya telapak tangan. Wal rukbataini, 2 lutut, dan wal qadamaini, 2 kaki. Jadi itu jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, tata cara sujud yang benar, sujud di atas 7 anggota, yaitu jidat, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. 2 kaki itu ujung-ujung kaki kita, jari-jari kaki kita itu nempel ke tempat sujud. Dan tidak boleh kita menahan rambut saat sholat maupun akan sholat. Dan juga tidak boleh melipat baju saat sholat maupun ketika niat mau sholat. Biarin saja rambut dan lutut, rambut dan baju itu ikut sujud bersama. Sebagian orang takut ketika sujud nanti kan wajib sujudnya itu kan jidat menyentuh tempat sujud lah. Kalau ada rambut panjang kan nanti menghalangi, nggak apa-apa, tetap sah. Jadi rambut harus turun, jadi menutup jidat nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di antara rukun dari sholat itu adalah al-qu'udul akhiru wa qira'atut tasyahhud fi. Duduk terakhir yaitu duduk tasyahud akhir, itu termasuk rukun. Kalau duduk dan tasyahud awal itu tidak rukun. Yang rukun adalah duduk dan tasyahud akhirnya. Maka seandainya orang lupa tidak tasyahud awal, tidak duduk begitu pas sholat zuhur atau asar, rakaat kedua langsung bangkit, tidak apa-apa, lanjut saja. Kalau sudah berdiri lanjut saja. Terutama kalau jadi imam, kalau jadi imam sudah berdiri, tiba-tiba jamaah bilang subhanallah, nggak apa-apa, lanjut aja karena sudah berdiri. Banyak ulama berpendapat kalau sudah berdiri lanjut saja, nggak usah turun, karena duduk itu tidak rukun sholat dan nanti diganti dengan sujud sahwi. Kecuali kalau baru mau bangkit subhanallah, nah itu balik lagi. Tapi kalau sudah berdiri sebaiknya terus imam, nggak apa-apa. Terus kemudian
nanti ditambal dengan sujud sahwi sebelum salam. Itu kalau sudah bangkit, sudah berdiri tegak begini imam, makmum terlambat ngasih subhanallahnya, maka lanjut saja. Itu pendapat banyak ulama, lanjut saja. Kalau balik itu malah membuat kacau gerakan sholat. Kecuali kalau baru mau bangkit, subhanallah, itu balik lagi, gitu ya. Nah, kalau duduk dan tasyahud akhir rukun harus ada, nggak sah kalau nggak ada duduk akhir. Kalau orang pas rakaat terakhir habis sujud kedua langsung salam, nggak sah sholat. Harus ada duduk dan tasyahud akhir. Dan nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, beda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal ditinggalkan karena lupa, nggak apa-apa, sah sholat. Yang penting nanti ditambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud dan duduk akhir nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diulang. Sebagian ulama berpendapat diulangi rakaat akhir. Diulangi rakaat akhir kemudian tasyahud. Sebagian ulama berpendapat diulangi tasyahud saja. Jadi begitu salam, tadi belum tasyahud akhir, balik lagi duduk tasyahud kemudian salam lagi. Tapi apa mungkin orang lupa tasyahud akhir? Kayaknya nggak ada. Nah itu sekedar teori saja, praktiknya nggak akan terjadi. Kalau tasyahud awal mungkin orang lupa Pak, tapi kalau tasyahud akhir masa sih mau salam lupa. Justru yang ditunggu-tunggu orang itu tasyahud akhir, karena udah mau selesai sholat ini, jadi orang nggak bakalan lupa. Ya, kalau awal itu lupa karena tergesa-gesa pengen cepat sholatnya, maka dia lupa. Meskipun nggak mungkin terjadi dalam praktek, tapi ini dijelaskan. Siapa tahu terjadi Pak, siapa tahu terjadi orang tiba-tiba oleng gitu, atau ya lupa dan sebagainya, siapa tahu. Maka inilah tata caranya. Dan doa di dalam tasyahud akhir, saya kira Bapak sudah hafal semuanya, tidak perlu diajarkan. Itu doa tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka wa ala ibadillah sholihin, kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian shalawat Muhammad Muhammad shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu doanya. Setelah itu salam. Nah, salam juga rukun. Gak boleh sholat itu gak ditutup dengan salam, tiba-tiba langsung pelencing saja, gak ada salamnya, gak boleh, gak sah sholatnya. Salam termasuk rukun. Makanya definisi sholat itu adalah gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi dua hal ini harus ada, rukun. Takbiratul ihram rukun, harus ada takbiratul ihram. Takbir pertama itu harus ada. Bukan takbir perpindahan antara gerakan dengan gerakan ya, enggak. Tapi takbir pertama saat mulai sholat itu rukun, harus ada, seperti kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan salam di akhir dengan salam itu juga harus ada. Tanpa itu sholat tidak sah. Salam yang bagaimana? Gimana tata cara salam? Salam yang banyak ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat, salam yang wajib itu yang pertama. Adapun yang kedua sunnah. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Ada berpendapat salam wajib dua-duanya. Ada berpendapat yang wajib itu pertama, yang kedua sunnah saja. Tapi sebaiknya ya salam dua-duanya saja. Lebih hati-hati kita. Sebagaimana kita biasanya. Dan ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya banyak ini yang berbicara tentang masalah salam ya. Di antaranya saya sebutkan dulu. Ibnu Qudamah mengatakan at-taslimatu as-sahhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua salam itu lebih sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu ayat abaidai fil mashru'iyyah lal ijab. Kama dhahaba ila dzalika ghairu wa qad dalla 'alaihi qawluhu fi riwayah wa ahabbu ilayya at-taslimatani. Jadi kata-kata Nabi, ahabbu ilayya at-taslimatani, dan yang paling aku sukai adalah dua salam. Meskipun salam kedua mungkin menurut sebagian orang, sebagian ulama sunnah,
tapi dua kali salam itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka sebaiknya kita tetap 2 kali salam. Berikutnya sunnah-sunnah sholat. Nah, apa bedanya sunnah-sunnah sholat dengan rukun sholat? Rukun sholat kalau nggak sah sholatnya, harus diulang. Rakaat yang meninggalkan salah satu dari rukun sholat, diulang rakaat itu minimal. Kalau nggak mau mengulang semua satu sholat, ya minimal rakaat itu diulang. Tapi kalau sunnah, seandainya kita tinggalkan, sholat tetap sah. Sholat tetap sah. Itu bedanya antara sunnah dan rukun. Jadi sunnah-sunnah sholat adalah perkara yang disunahkan kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, sholat sah. Dan sebaiknya ditutup dengan sujud sahwi kalau seandainya kita lupa. Tapi banyak ulama berpendapat kalau sunnah nggak perlu sujud sahwi, nggak apa-apa. Lupa sunnah sholat itu nggak perlu sujud sahwi dan sholat tetap sah. Dan itu banyak ulama berpendapat seperti itu. Yang sujud sahwi itu yang meninggalkan wajib sholat. Nah, wajib sholat itu seperti beda antara wajib dan rukun. Kalau rukun itu seperti yang kita sampaikan semuanya, yang kalau ditinggalkan maka tidak sah sholat. Tapi kalau wajib ditinggalkan, wajib sholat ditinggalkan, sholat sah tetapi harus sujud sahwi. Kalau sunnah ditinggalkan, sholat sah dan tidak harus sujud sahwi menurut banyak ulama. Di antara sunnah-sunnah sholat itu adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Ya. Kapan mengangkat kedua tangan itu? Inda takbiratul ihram, saat takbiratul ihram pertama Allahu Akbar, saat mulai sholat itu angkat tangan. Ya. Qala Ibnu Mundhir lam yakhtalif ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-shalah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa Nabi ketika memulai sholat beliau mengangkat tangan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar innahu rawa raf'al yadaini fi awal shalah 50 sahabiyan. Yang meriwayatkan hadis tentang Rasulullah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu 50 sahabat. Ini menunjukkan bahwa perkara mengangkat tangan ketika memulai sholat itu perkara yang sangat masyhur. Ya. Imam Hakim mengatakan la na'lamu sunnatan ittafaqa 'ala riwayatiha an Rasulillah al-khulafa'ul arba'ah. Aku tidak pernah mendapatkan satu sunnah yang khalifah 4 itu bersepakat atas sunnah itu, ya, selain masalah takbir. Masalah takbir itu takbiratul ihram mengangkat tangan itu khalifah 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu sepakat. Bahkan 10 golongan yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu juga sepakat. Jadi kata Imam Hakim, Imam hadis itu, aku hampir tidak pernah menemukan sunnah itu yang disepakati oleh Khalifah 4 dan disepakati oleh 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, mengangkat tangan sangat ditekankan tapi sunnah. Seandainya orang takbir langsung Allahu Akbar, enggak angkat tangan, sah sholatnya, karena cuma sunnah mengangkat tangan itu. Jadi ada sebagian orang kan Allahu Akbar langsung begini, sah, enggak apa-apa. Ya, tapi baiknya penuhi sunnah juga karena itu berpahala angkat tangan. Ya. Sifatul raf'i, sifat tata cara mengangkat tangan adalah kalau di dalam mazhab Syafi'i kita, yaitu an yarfa'a yadayhi hadwa mankibaihi, mengangkat tangan, kedua tangan sejajar dengan pundak, bihaitsu tuhadi atrafu asabihi ala udunaihi, dengan cara ujung jari kita itu sejajar dengan ujung telinga paling atas. Jadi begini. Nah, tangannya sejajar dengan pundak, ujung tangan atau ujung jari sejajar dengan ujungnya telinga. Jadi gini. Ya. Atau ini begini menyentuh begini ya. Ini kelihatan nanti. Jelas sejajar. Adapun telapak tangannya sejajar dengan pundak. Dan ini dalam mazhab Syafi'i sangat terkenal tata cara seperti itu. Meskipun ada tata cara yang lain, itu salah satu tata cara yang disebutkan oleh Syekh Sabiq di dalam kitab Fikih Sunnah itu. Dan saya kira masyarakat Indonesia rata-rata mengamalkan yang ini.
kapan mengangkat tangannya? Yang bagi ayyakuna raf'ul yadaini muqarinan li takbiratul ihram. Sebaiknya mengangkat tangan itu berbarengan dengan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau boleh ngangkat tangan dulu baru Allahu Akbar, misalkan Allahu Akbar. Jadi udah diangkat baru Allahu Akbar boleh. Jadi boleh berbarengan, boleh juga mengangkat dulu baru takbir. An-Nafi dari Nafi anak Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya karena idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Ketika mau sholat beliau takbir dan mengangkat tangan. Ya, seolah-olah ini menunjukkan bareng takbir dan mengangkat tangan bareng. Wa rafa'a dzalika ila Nabi, kemudian itu dimarfukan kepada Nabi. Jadi perbuatan Ibnu Umar ini dinisbahkan kepada Nabi. Berarti betul sesuai dengan ajaran Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anhu, dan dari beliau juga qala, dia berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika takbir hatta yakuna hatwa mankibai, sehingga tangannya itu sejajar dengan pundak, au qariban bidzalika, atau dekat dengan pundak. Itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbir bareng dengan mengangkat tangannya. Wa amma taqaddum raf'il yadaini ala takbiratul ihram, adapun bolehnya mengangkat tangan dulu baru takbir itu berdasarkan hadis dari Ibnu Umar. Dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hatfa mankibahi thumma yukabbir. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi ketika mau sholat, beliau mengangkat tangan sampai sejajar dengan pundak. Kemudian baru takbir. Nah, itu menunjukkan boleh angkat tangan dulu baru takbir. Boleh juga berbarengan angkat tangan dan bareng takbir Allahu Akbar, atau udah angkat tangan baru takbir boleh. Angkat tangan dulu Allahu Akbar, itu boleh. Jadi dua tata cara itu boleh. Sunnah yang kedua, wa yustahabbu raf'ul yadaini 'inda ruku' wa raf'i minhu. Sunnah mengangkat tangan saat ruku' dan saat bangkit dari ruku'. Jadi mengangkat tangan saat mau ruku' ini sunnah yang kedua. Mengangkat tangan saat bangkit dari ruku' juga sunnah, dan ini berarti sunnah yang ketiga. Jadi Allahu Akbar, ruku', sami Allahu liman hamidah, angkat tangan lagi. Nah, ini sunnah. Artinya kalau nggak angkat tangan juga boleh. Kalau cuma sunnah. Berarti ketika rukuk langsung gerosor rukuk, langsung nunduk rukuk tanpa angkat tangan, nggak apa-apa, boleh. Atau ketika bangkit cuma bangkit aja, tangannya nggak diangkat, boleh juga. Karena ngangkat tangan itu sunnah, cuma sunnah boleh ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan lebih baik karena dapat pahala. Wa qad rawa 22 sahabiyan. 22 sahabat meriwayatkan anna Rasulullah SAW kana yaf'aluhu. Nabi melakukan itu, yaitu apa? Kalau mau rukuk, Rasulullah angkat tangan. Dan ketika bangkit dari rukuk juga angkat tangan lagi. Ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, jumlahnya 23 riwayat dari sahabat tentang Rasulullah mengangkat tangan saat mau rukuk dan saat bangkit dari rukuk. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ila shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibahi thumma yukabbir. Wa idza arada an yarka'a rafa'ahuma mithla dhalik, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalika. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat mengangkat tangan saat takbiratul ihram sejajar dengan pundak. Kemudian Rasulullah juga mengangkat tangan lagi ketika mau rukuk, dan Rasulullah mengangkat tangan lagi juga ketika bangkit dari rukuk. Dan ini menjadi dalil bahwa sunnah orang mengangkat tangan itu saat mau rukuk atau saat bangkit dari rukuk atau saat i'tidal itu mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangan saat mau sujud nggak ada.
itu nggak disyariatkan, nggak ada hadis yang menunjukkan bahwa kalau mau sujud angkat tangan. Jadi mau sujud turun, mau sujud Allahu Akbar, itu nggak ada. Yang ada adalah kalau mau ruku saja dan mau bangkit dari ruku. Kalau mau sujud nggak ada, langsung saja turun dan sujud tanpa mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan yang keempat adalah indal qiyami ila rakaat tsalitsah. Mengangkat tangan saat bangkit dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Kalau sholatnya itu 3 atau 4 rakaat, berarti ada bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Maghrib misalkan, habis tasyahud awal kan bangkit Pak. Nah, ketika bangkit itu disunahkan angkat tangan saat berdiri Allahu Akbar, saat habis duduk terus bangkit Allahu Akbar. Juga sholat 4 rakaat Isya, zuhur, asar, habis dari tasyahud awal di rakaat kedua mau bangkitnya sambil angkat tangan, itu sunnah. Tapi kalau langsung sedekap boleh juga, karena cuma sunnah. Meskipun sunnah sebaiknya dilakukan. Jadi angkat tangan sunnah di beberapa kondisi. Yang pertama, angkat tangan saat apa? Takbiratul ihram. Kedua, angkat tangan saat mau ruku. Ketiga, angkat tangan saat bangkit dari ruku. Keempat, angkat tangan saat bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Jadi ada 4 disunahkan kita angkat tangan. Jadi intinya angkat tangan itu sunnah semua. Angkat tangan sunnah semua. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan menjadikan kesempurnaan sholat, karena itu sunnah yang berpahala. Masalah mengangkat tangan ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sama antara laki dan perempuan. Jadi disunahkan bagi laki-laki juga berlaku sunnah bagi perempuan, sama di dalam sunnah mengangkat tangan ini. Imam Asy-Syaukani mengatakan, dikutip oleh Syekh Sabiq, wa'lam anna hadhihi sunnah yashtariku fiha rijal wan nisa. Ketahuilah bahwa sunnah mengangkat tangan ini berlaku bagi laki dan perempuan sama. Tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam masalah mengangkat tangan. Itu sunnah yang pertama di dalam sunnah-sunnah sholat, yaitu sunnah mengangkat tangan. Yang kedua, jadi sunnah mengangkat tangan tadi ada 4 cabang ya. Karena ada 4 yang disunahkan, posisi yang disunahkan kita mengangkat tangan. Sunnah yang kedua, wad'ul yamini 'ala shimal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Nah, ini sunnah. Ini sunnah jemaah. Bukan wajib, bukan rukun ini. Nah, kalau seandainya kita sholat begini saja berdirinya sah. Jadi begini saja sah Pak. Allahu Akbar, terus doa sampai akhir, sah sholat. Karena sedangkan itu sunnah. Sedangkan sunnah. Makanya ada sebagian kaum muslimin, bapak-bapak ketika haji umrah itu kan sering ketemu orang yang berbagai macam negara yang mazhabnya beda-beda. Ada yang sholatnya cuma begini aja, nggak pakai ini. Jadi jangan merasa aneh, itu boleh, karena sedangkan itu sunnah. Tapi meskipun demikian sebaiknya sunnah harus dilakukan untuk menyempurnakan sholat kita. Yundabu wad'ul yadil yumna 'ala al-yusra fi shalah. Maka disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bukan sebaliknya. Bukan tangan kiri di atas tangan kanan. Di antara yang menunjukkan itu adalah hadis Nabi. Beliau mengatakan, inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa wad'i aymanina 'ala syama'ilina fi shalah. Kami para nabi itu, kata Rasulullah, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka ketika puasa dan mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nabi-nabi sebelumnya sudah ada sholat. Karena Nabi mengatakan, kami para nabi itu diperintahkan untuk kalau puasa menyegerakan berbuka.
Kalau sahur mengakhirkan, berarti zaman dulu juga sudah ada puasa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum. Diwajibkan sekalian berpuasa dan sesuai dengan yang pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa sudah ada zaman sebelum Nabi Muhammad. Termasuk sholat juga ada. Berdasarkan hadis Nabi ini, bahwa kami para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dari Jabir, dia berkata, "Mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli." Suatu ketika Nabi sedang lewat melihat orang sholat. Waqad wada'a yadahu bisra 'ala al-yumna. Dia meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan begini. Fantaza'a, lalu Rasulullah mencabut tangannya dan membalikkan yang kanan di atas yang kiri. Jadi boleh berarti, Pak, kalau ada orang salah misalkan sholatnya, kita yang nggak sholat boleh, benerin boleh. Bahkan dalam sholat pun pernah Nabi itu benerin shaf. Beliau sholat dan sahabat datang, di sebelah kanan. Datang jadi makmum di sebelah kanan. Datang lagi makmum lain di sebelah kiri. Lalu Rasulullah pegang kedua tangan sahabat itu yang kanan kiri, dimundurin begini oleh Rasulullah. Karena itu tata cara sholat jamaah. Kalau lebih dari satu, itu di belakang, bukan di samping. Pas satu orang datang berimam kepada Nabi, sebelah kanan dibiarin oleh Nabi. Datang lagi sahabat, ternyata di sebelah kiri dia, bukan ngajak yang tadi untuk ke belakang. Maka dipegang tangannya keduanya, dimundurin oleh Nabi Muhammad SAW begini. Dia berada di belakang, karena kalau jamaah lebih dari satu harus di belakangnya imam, harus di belakang imam. Itu dalam sholat saja Rasulullah melakukan itu. Boleh. Kita di luar sholat pun boleh ngerapiin shaf. Kita baru datang nih, kok shafnya ini pada renggang, sementara udah gak ada lagi tempat untuk kita masuk. Boleh kita ngerapiin, ngasih isyarat. Ini pundak kita pegang ini biar merapiin, nah kita biar bisa masuk. Karena kalau kita sendirian di belakang shaf, itu masih ada khilaf di antara ulama, sah apa tidak. Maka sebaiknya kita masuk ke shaf. Kalau ternyata masih renggang, boleh kita kasih isyarat biar jamaah merapikan. Boleh kita sedang masbuk itu. Setelah rapi, rapat, nah ada celah kita masuk di situ. Enggak apa-apa. Jadi membenarkan perkara yang salah di dalam sholat itu boleh. Jamaah yang dirahmati Allah. Baik kita dalam sholat maupun di luar sholat. Kita sedang sholat, ada jamaah kok renggang nih, kita boleh tarik tangannya untuk mepet ke kita, biar apa tuh boleh, Pak. Untuk merapikan semua gerakan untuk menyempurnakan sholat boleh kita lakukan saat sholat, boleh. Dalilnya tadi itu Nabi SAW membenarkan sahabat saat sholat. Nah ini Nabi SAW membenarkan cara sendaknya orang sholat. Nah Rasulullah sedang tidak sholat, ada sahabat sholat. Sholat. Kemudian salah, senangkapnya tangan kiri di atas. Kemudian Rasulullah SAW mencabut, dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jika begitu maka orang yang dibenarkan jangan marah, karena memang sudah kewajiban kaum muslimin untuk membenarkan, meluruskan tata cara sholat saudaranya. Terkait dengan sedekah, ya ada dua pandangan dari ulama, yaitu meletakkan kedua tangan, maksud telapak tangan di atas telapak tangan. Ada yang berpendapat meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri, jadi begini, ini. Ada yang berpendapat begini, telapak di atas telapak. Makanya sebagian kaum muslimin kalau bapak lihat begini itu ada pendapatnya. Ada juga begini, telapak tangan kanan di atas lengan ini, ya begini. Tapi umumnya kita begini ya, umumnya di kita pakai madhabnya meletakkan tangan kanan di atas lengan. Itu sunnah yang kedua. Jadi sedekap sunnah, kalau enggak sedekap sah sholat, enggak apa-apa.
Sunnah yang ketiga at-tawajjuh atau doa istiftah, berdoa dengan doa istiftah. Doa istiftah itu doa yang kita baca sebelum Fatihah. Itu sunnah, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau kita sholat langsung Fatihah sah sholat nggak apa-apa. Karena yang rukun itu Fatihahnya. Doa istiftah sunnah saja. Dan doa-doanya boleh memilih dari doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW. Ada banyak. Ada yang dimulai dengan wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada yang Allahumma ba'id baini dan seterusnya itu. Itu semuanya sah, semuanya ada riwayatnya. Ya. Kalau wajhtu wajhiya itu dari Imam Ali riwayatnya. Wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Bahkan ada juga riwayat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang selain dua doa yang masyhur itu, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Jadi ada yang lebih pendek. Ini doa istiftah juga yang boleh dibaca selain wajah itu dan selain Allahumma ba'id baini. Dan itu riwayat Imam Muslim. Cuma ini enggak masyhur, enggak terkenal di masyarakat kita. Yang terkenal adalah wajah itu wajhiyya dan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Itu yang paling terkenal dilakukan oleh masyarakat kita. Apa-apa mau pilih yang mana, itu sunnah juga. Ya. Kalau nggak dilakukan juga sholat sah. Tapi kalau mau melakukan, boleh memilih antara doa-doa ini. Kemudian disunahkan juga, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca isti'adah. Membaca isti'adah ketika mau Fatihah. Membaca Fatihah disunahkan membaca isti'adah, tapi isti'adahnya ini para ulama mengatakan dilakukan secara sir, bukan dijaharkan. Terutama kalau imam jangan dijaharkan isti'adahnya. Yang dijaharkan bismillahnya aja, atau bahkan bismillah pun boleh disirkan langsung alhamdulillah. Itu sunnah dan disunahkan cuma di rakaat pertama menurut ulama. Para ulama isti'adah disunahkan, tetapi cukup di rakaat pertama setelah doa istiftah tadi itu. Nah, nanti ketika rakaat kedua sudah nggak usah lagi isti'adah, sudah diwakili oleh isti'adah di rakaat pertama tadi. Kemudian harus disirkan, tidak dijaharkan. Imam Syed Sabiq mengatakan wala tusra'ul isti'adzatu illa fi raka'atil ula, dan tidak disyariatkan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim kecuali di rakaat pertama saja setelah iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah. Wa Nabi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raka'ati tsaniyah, Rasulullah ketika bangkit dari rakaat kedua iftataha al-qira'a bi alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau memulai dengan membaca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada isti'adzahnya. Bahkan di sini tidak pakai bismillah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah itu juga ada khilaf di antara para ulama, ya, antara harus dibaca atau tidak. Itu pernah kita sampaikan dalam pertemuan yang sebelumnya. Tapi intinya kita membahas isti'adzahnya. Jadi Nabi itu tidak membaca isti'adzah lagi di rakaat kedua, cuma rakaat pertama saja. Sunnah yang berikutnya adalah at-ta'min, baca amin, itu sunnah. Waladhdallin, amin. Ya. Yusannu likulli musallin imaman aw ma'muman aw munfaridan an yaqula amin ba'da qira'atil Fatihah. Disunahkan bagi orang yang sholat, baik jadi imam maupun makmum, untuk membaca amin, baik sholat sendiri maupun berjamaah membaca amin. Jadi sunnah amin. Seandainya setelah waladhdallin diam enggak amin, sah sholat, karena amin cuma sunnah. Tapi lagi-lagi jamaah sunnah-sunnah ini sebaiknya tetap kita lakukan. Apalagi sudah menjadi kebiasaan kita. Saya kira semua kita biasa kalau waladhdallin amin enggak ada yang meninggalkan. Dan itu lebih menyempurnakan sholat kita. Dan lainnya juga banyak terkait dengan syariat membaca amin ini. Kemudian sunnah yang lain di dalam membaca amin adalah wa yustahabbu
yustahabbu lil ma'mum an yuwafiqal imam fala yasbiqu fi ta'min wa la yata'akhkharu anhu. Disunahkan ketika baca aminnya, baca amin sunah. Kemudian tata cara sunah membaca aminnya adalah bareng dengan imam. Jangan lebih dulu atau lebih akhir. Bareng, sunahnya bareng bersama imam. Walau dhalin kurang lebih. Setelah itu kan imam langsung amin sama bareng, makmum juga bareng. Jangan mendahului imam atau lebih akhir atau terlambat dari imam, itu sunahnya. Tapi kalau seandainya terjadi mendahului atau lebih lambat, tidak merusak sholat. Hanya saja dia meninggalkan sunnah tata cara mengucapkan amin. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan di antara keutamaan membaca amin adalah idza qala al-imam ghairul maghdub idza qala al-imam ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam membaca ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, maka bacalah amin. Fa inna man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi ternyata ketika imam atau kita sholat membaca amin saat baca Fatihah di ayat terakhir itu, ternyata malaikat itu amin. Baik kita sholat sendiri maupun berjamaah, itu ternyata setiap kita baca waladhdallin, malaikat amin. Maka kalau kita aminin juga, maka dapat janjinya Nabi ini. Barang siapa yang aminnya atau perkataannya berbarengan dengan perkataan malaikat, aminnya malaikat, barang siapa aminnya berbarengan dengan malaikat, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Wa anhu, dan dari beliau Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihi wasallam faqulu amin. Jika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihi wasallam, maka qulu amin, berkatalah amin, ucapkanlah amin. Fa innal malaikata yaqulun, sesungguhnya malaikat itu juga mengatakan amin. Wa innal imama yaqulu, dan sesungguhnya imam itu juga mengatakan amin. Faman wafaqa ta'minhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya imam, aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, idza ammana al-imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin juga. Barang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Banyak sekali hadis menunjukkan ini, menunjukkan bahwa fadilah keutamaan mengucapkan amin itu luar biasa. Dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berkata amin saja. Makna amin itu adalah apa Pak makna amin? Apa makna amin? Kabulkanlah, istajib, kabulkanlah. Jadi amin itu kabulkanlah. Kalau ada orang berdoa kita amin amin, itu sama dengan kita mengucapkan ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Gitu. Maka kalau semakin banyak orang yang aminin, semakin kuat doanya. Karena semakin banyak yang berdoa berarti yang minta dikabulkan. Kalau orangnya soleh, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak terkadang penting doa diaminin orang banyak itu. Dipimpin kemudian diampuni orang banyak itu penting. Biar apa? Biar lebih kuat doanya itu. Karena semuanya mengamini, semuanya mengatakan ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkan. Jadi boleh Pak, doa dipimpin itu boleh. Jadi bukan bid'ah. Dan ada hadis yang sah dari Rasulullah SAW, jika satu kaum itu mengucapkan doa dan diamini di sebagian yang lain, maka Allah akan mengabulkan doanya itu. Berikutnya yang terakhir ya jemaah, karena sunnah-sunnah masih banyak dan cukup kita sampaikan semua sunnah-sunnah. Kita yang terakhir saja. Di antara sunnah-sunnah sholat adalah membaca bacaan setelah Fatihah. Jadi bacaan setelah Fatihah itu sebenarnya sunnah, tidak rukun, tidak rukun.
Yusannu lil musalli an yaqra'a suratan aw syai'an min al-Qur'an ba'da qira'atil Fatihah fi rak'atay as-subhi wal jum'ah wal awwalayaini min adh-dhuhri wal awwalayaini min adh-dhuhri wal 'asri wal maghrib wal isya. Sunnah bagi orang yang sholat untuk membaca surat atau bagian dari surat, beberapa ayat, meskipun tidak seluruh ayat. Kalau seluruh surat boleh disunahkan dibaca setelah Fatihah. Itu di dalam sholat subuh dan Jumat, seluruh sholat subuh dan Jumat. Sholat subuh 2 rakaat semua disunahkan ada suratnya setelah Fatihah. Jumat juga demikian. Adapun sholat-sholat yang lain seperti duhur hanya disunahkan di rakaat 2 pertama. Jadi 4 rakaat kan duhur itu, 2 rakaat pertama setelah Fatihah kita disunahkan baca surat apa aja atau ayat-ayat dalam surat. Rakaat kedua nggak usah, rakaat kedua yang akan nggak usah, Fatihah aja. Jadi ketika kita sholat duhur, kita takbir, kita baca iftitah, kita Fatihah, kita baca surat. Apapun, misalkan Al-Ahad sampai akhir. Di rakaat kedua sama seperti pertama, kecuali iftitah udah nggak usah, langsung baca Al-Fatihah dan surat lagi. Jadi surat kita baca lagi di rakaat kedua karena disunahkan membaca surat di rakaat pertama dan kedua. Nah, nanti ketika rakaat ketiga nggak perlu lagi baca surat, cukup Fatihah saja. Setelah Fatihah langsung rukuk. Itu rakaat kedua dan rakaat ketiga dan keempat. Sholat maghrib juga demikian. Rakaat 1 kedua baca surat setelah Fatihah. Tapi rakaat ketiga cukup membaca Al-Fatihah saja langsung rukuk. Karena yang disunahkannya itu adalah 2 rakaat pertama saja. Kalau kebetulan sholatnya cuma 2 rakaat ya berarti semuanya harus ada Fatihahnya. Dari Abi Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat zuhur fil ulayaini di dalam 2 rakaat pertama. Beliau membaca bi ummil kitab wa surataini, membaca Fatihah dan surat. Wa fi rak'atayn al-akhirataini, dan di rakaat 2 rakaat terakhir bi ummil kitab hanya membaca Fatihah saja. Wa yusammi'una al-aya ahyanan, dan Nabi terkadang di dalam membaca itu kedengaran bacaannya. Wa yatulu fi rak'atil ula ma la yatulu fi tsaniyah, dan Nabi memanjangkan rakaat pertama. Jadi rakaat pertamanya dibedakan dengan rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang biasanya Nabi itu di dalam sholat. Jadi orang sholat itu kalau rakaat pertama dipanjangkan, itu mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan kebalikannya, rakaat kedua malah yang lebih panjang. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua agak lebih pendek daripada rakaat pertama. Jadi dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW ketika sholat hanya membaca surat di 2 rakaat pertama. Rakaat kedua yang terakhir Nabi cuma membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat. Baik, jamaah dirahmati Allah Taala, itu saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan sunnah-sunnah sholat dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz tentang sunnah sholat yang ada 2 tadi. Tentang sunnah apa yang kita apabila tertinggal kita akhir dengan sujud sahwi, dan yang sama tentang sunnah hayat. Masalahnya tentang Allah Akbar. Allah Akbar itu kan kata Ustaz tadi di atas pundak. Ada juga yang di dada sebagian dari hayat. Itu apakah boleh? Dan kedua, saya ingin menanyakan setelah sujud itu Allah Akbar ada yang angkat tangan dan tidak, kan ada bagian tadi yang wajib untuk mengangkat tangan, dan bagian tadi setelah sujud kita mengangkat tangan, apa sebaiknya tidak, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya agak sebagian kurang jelas.
Pertanyaan pertama disingkat aja. Pertanyaan pertama, yang Allah Akbar kan kata Ustaz tadi di atas pundak. Tapi ada juga Allah Akbar yang di angkat tangan. Ya. Ada yang di telapak tangan tapi di dada. Ya boleh, dua-duanya boleh. Karena ada dua hadis tadi itu. Hadis pertama sejajar pundak tetapi ujung jari sejajar dengan kuping. Nah, itu berarti di atas pundak. Iya. Ada juga hadis yang cuma mengatakan Nabi mengangkat tangannya sejajar pundak, tidak ada penjelasan tentang telinga. Nah, itu berarti begini. Orang sebagian ulama memahaminya berarti begini ya, sejajar berarti begini. Nah, itu boleh juga, enggak apa-apa. Itu ada pemahaman terkait dengan hadis-hadis yang kita sampaikan tadi. Jadi boleh sah. Kemudian yang kedua masalah setelah sujud itu Pak Ustaz, kan ada waktu sujud tuh yang Allah Akbar ada 4 tadi yang dibahas. Dan masalahnya setelah sujud itu Allah Akbar angkat tangan atau kita tidak angkat tangan sebaiknya. Setelah sujud mau bangkit atau setelah sujud mau duduk? Setelah sujud mau bangkit. Iya Pak Ustaz. Setelah sujud mau bangkit, yang disunahkan takbir itu hanya setelah sujud mau bangkit ke rakaat ke-3 saja. Ke rakaat kedua enggak. Jadi tidak. Jadi nggak perlu kalau mau ke rakaat kedua nggak perlu. Yang sunnah adalah kalau mau ke rakaat ketiga. Jadi angkat tangan yang disunahkan saat takbiratul ihram. Satu. Nah, itu saat pertama. Kedua saat ruku, mau ruku angkat tangan. Ketiga saat bangkit dari ruku tidak angkat tangan lagi. Yang keempat saat bangkit dari sujud mau ke rakaat ketiga. Ingat, ke rakaat ketiga bukan rakaat kedua. Rakaat kedua enggak disyariatkan. Dan disyariatkan ketika bangkit dari sujud mau ke rakaat ketiga saja. Berarti adanya di sholat apa? Maghrib ada. Terus apa lagi? 4 rakaat. Nah, 4 rakaat ya. Berarti ibu sudah paham. Ya. Makanya Pak Ustaz. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Pak Ustaz mengenai saat kita duduk tasawuf, mengangkat jari itu dari mulai kapan? Apakah itu hukumnya rukun ataukah sunnah? Dari kapan sampai kapan itu? Ada yang dari awal sudah mengangkat telunjuk, ada setelah membaca mengangkat tangannya setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah. Mohon penjelasannya. Kemudian ada juga yang dari awal itu tangannya diputar-putar gitu telunjuknya. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang ibu sampaikan adalah memang khilaf di antara ulama. Boleh semuanya. Dari awal, dari saat mulai tasyahud baru diangkat, digerakin, gak digerakin, semuanya boleh, sah. Ya, karena semuanya ada riwayat. Semuanya ada riwayat. Termasuk yang menggerakkan itu karena ada riwayat mengatakan Rasulullah yuharrik, menggerakkan. Ada yang tidak menggerakkan karena memahami kata yuharrik itu bukan menggerakkan begini, tapi jadi dari diam kemudian menunjuk, ini namanya menggerakkan. Jadi ada semuanya riwayat itu boleh semuanya, Bu. Intinya boleh semuanya. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang begini-begini ya jangan kemudian dicandain. Itu ada dalilnya juga. Jadi ada dalil hadis mengatakan bahwa Rasulullah itu yuharrik, menggerakkan jarinya. Cuma persepsi sahabat, persepsi ulama berbeda dalam mengartikan yuharrik itu apa. Nah, itu dibahas di dalam Nailul Autar. Imam Asy-Syaukani itu panjang lebar membahas tentang masalah ini. Nah, tentang masalah ini, dan beliau sangat objektif menyebutkan pendapat-pendapat bahwa ada yang berpendapat menggerakkan itu begini, ada yang berpendapat menggerakkan itu ya menunjuk ini maksudnya. Jadi sama-sama boleh, tidak apa-apa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait doa istiftah, Ustaz menyampaikan bahwa
salah satu doa istiftah itu mulai dari wajah ke wajah. Tapi terkadang ada juga yang mulai dari Allahu Akbar dan menyambung. Nah, apakah ini lengkapnya seperti itu mulai dari Allahu Akbar atau dimulai dari wajah ke wajah? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Allahu Akbar kabira, riwayat yang kuat itu langsung wajah itu wajihiyah. Langsung wajah itu wajihiyah. Ya yang Allahu Akbar kabira, saya pribadi belum terlalu meneliti tentang riwayat hadisnya, tapi yang masyhur yang kuat itu adalah langsung wajah itu wajihiyah. Karena apa? Karena hadisnya jelas di sini dikatakan karena Rasulullah SAW idzا qama ila sholati kabbara thumma qala. Rasulullah SAW ketika mau sholat bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia berkata atau berdoa wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Jadi langsung wajjahtu doa Rasulullah SAW. Memang ada riwayat yang dirahmati oleh Allah SWT, riwayat lain itu dari Nafi bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya bahwa dia mendengar Rasulullah SAW berkata ketika sholat, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Nah itu ada kalau itu. Tapi doanya bukan wajah itu wajhiyah. Tapi doa kita yang lain bukan pakai wajah itu wajhiyah. Itu yang masyhur Pak. Jadi langsung wajah itu wajhiyah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz masalah lupa. Mungkin di rakaat keempat kita lupa, apakah kita sudah 4 rakaat atau 3 rakaat gitu. Kesimpulan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik. Kalau kita lupa di dalam sholat 4 rakaat, ketika mau bangkit dari sujud, ini harus bangkit lagi untuk menambah 1 rakaat apa sudah cukup? Artinya kita lupa apakah ini sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Maka dalam masalah ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menganggap itu 3 dan nambah 1 lagi. Kemudian nanti sujud sahwi. Ya, kita lupa, ragu karena ragu, ya, maka kita hitung saja 3, kita nambah, mendingan lebih daripada kurang. Nah, nanti sebelum salam sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi sujud 2 rakaat, dua kali sujud dan salam. Jadi anggap aja 3 Pak, tambah lagi 1, kemudian sebelum salam kita sujud sahwi. Sujud sahwi caranya adalah sujud 2 kali, doanya sama seperti sujud dalam sholat. Ya, sama doanya, 2 kali sujud, setelah itu langsung salam. Karena kita ada keraguan. Cukup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.